Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nusliana Sariwahdah dari Universitas UIN Raden Masaid Surakarta, Fakultas Adab dan Bahasa, jurusan Tadris Bahasa Indonesia. Saat ini saya semester 2. Baik, saya izin langsung menjawab pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa yang paling kamu sukai dari inovasi teknologi atau budaya perusahaan Google? Hal yang paling saya sukai dari Google adalah bagaimana produknya sederhana tapi berdampak besar. Contohnya, Google Search dan juga Google Maps. Google Search mempermudah saya mendapatkan informasi dengan cepat dan membantu proses belajar jadi lebih efektif. Sementara Google Maps membantu dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari menunjukkan arah hingga efisiensi waktu. Selain itu, saya juga terinspirasi dari budaya Google, khususnya kolaborasi dan keterbukaan. Di Google, setiap orang bebas berpendapat tanpa takut dan dari situlah lahir ide-ide besar. Mengapa menjadi GSA adalah cara terbaik bagimu untuk menyalurkan antusiasme itu di kampus? Menurut saya, menjadi GSA adalah cara terbaik untuk menyalurkan antusiasme saya terhadap teknologi sekaligus memberi dampak positif di kampus. Saya melihat masih ada mahasiswa yang menggunakan AI tanpa memahami konteksnya, bahkan saat bertanya di kelas. Karena itu, saya ingin mengedukasi bahwa AI dan teknologi Google harus digunakan sebagai alat bantu, bukan pengganti. Kita tetap perlu berpikir, memahami, dan berproses. Dan begitu, saya berharap dapat menciptakan lingkungan kampus yang sadar teknologi, namun tetap kritis dan juga kreatif. Pertanyaan yang kedua, apa satu kegiatan interaktif yang akan kamu rancang dalam acara Text and Chill agar seru, unik, dan mendorong mahasiswa berinteraksi dengan teknologi Google? Saya akan merancang kegiatan interaktif dengan tema mengubah ide awal dari AI menjadi karya nyata melalui kreativitas peserta. Peserta akan dikelompokkan menjadi beberapa kelompok menggunakan Google Search dan juga AI untuk mencari referensi, lalu mengembangkan ide menjadi sebuah karya sastra ataupun karya yang lainnya, yang kemudian langsung ditampilkan di depan umum sesuai karya yang mereka buat. Konsep ini tidak hanya mengajak peserta berinteraksi dengan teknologi, tetapi juga tetap berpikir, berkreasi, dan mengekspresikan ide secara langsung. Langsung menuju ke pertanyaan ketiga, ceritakan pengalaman saat kamu menyelesaikan masalah dengan cara out of the box beserta proses berpikirmu. Saya pernah menghadapi situasi sulit saat perjalanan ujian ke UNY karena salah lokasi di Gunung Kidul. Di tengah perjalanan, HP saya mati dan bensin hampir habis, membuat saya kehilangan arah tanpa GPS, sehingga kami berhenti di warung untuk beristirahat, mengisi daya, dan mencari rute secara manual, hingga akhirnya berhasil sampai ke lokasi. Masalah berlanjut ketika penginapan tidak bisa dihubungi, sehingga saya memutuskan mencari masjid sebagai tempat untuk beristirahat di malam hari, karena pada saat itu pukul sudah menunjukkan jam 11 malam. Akhirnya kami bisa beristirahat dan saya tetap mengikuti ujian keesokan harinya dengan baik. Pengalaman ini mengajarkan saya bahwa saat teknologi tidak bisa diandalkan, ketangguhan berpikir cepat dan kemampuan beradaptasi adalah kunci utama. Langsung menuju ke pertanyaan keempat. Jika kamu terpilih sebagai GSA, pencapaian apa yang akan paling membuat kamu bangga dalam 3 bulan pertama? Apa dampak yang ingin kamu ciptakan di dalam maupun di luar kampus? Dalam 3 bulan pertama, momen yang paling membuat saya bahagia adalah saat berhasil menginisiasi gerakan yang mengajak mahasiswa menggunakan AI sebagai pendukung berpikir. Sebagai mahasiswa Tadris Bahasa Indonesia, saya ingin mendorong pemanfaatan Google Search dan juga AI untuk mengembangkan ide menulis melalui diskusi dan mini workshop di mana bisa mengembangkan argumen dengan pemikiran serta gaya bahasa mereka sendiri. Di dalam kampus, saya ingin menanamkan bahwa teknologi adalah penguat kecerdasan manusia sehingga mahasiswa tetap berpikir kritis, orisinal, dan produktif serta menggunakan AI secara etis. Dan di luar kampus, saya ingin memperluas edukasi melalui workshop dan konten media sosial agar masyarakat memahami bahwa teknologi adalah partner untuk berkembang. Demikian jawaban dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.